Halo netizen, TNI Angkatan Laut melaksanakan rapat pimpinan atau Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2025 di Markas Besar Angkatan Laut. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta membahas strategi pembangunan TNI Angkatan Laut ke depan. Berikut liputan rekan saya Letda Grace selengkapnya. Silakan. Ya netizen, komitmen TNI Angkatan Laut untuk membangun kekuatan pertahanan negara di laut menuju Indonesia Emas 2045 diimplementasikan dengan pelaksanaan Rapim TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut. Rapim ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Dan berikut liputan selengkapnya. Kegiatan ini diikuti oleh 141 perwira, termasuk 106 perwira tinggi dan 35 perwira tinggi TNI Angkatan Laut dari luar struktural. Forum ini menjadi sarana bagi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk membahas program prioritas dalam upaya meningkatkan kesiapan operasi dan kemampuan profesional seluruh personil, sekaligus mensinergikan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan perencanaan. Sejumlah isu penting dibahas termasuk evaluasi kegiatan sepanjang tahun 2024 dan proyeksi untuk tahun 2025. Inspektur Jenderal Angkatan Laut memberikan penekanan terhadap pentingnya pengawasan yang akuntabel dan transparan. Asisten Intelijen Kasal juga membahas peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman maritim serta penguatan kemampuan cyber yang krusial di era digital saat ini, termasuk beberapa pejabat lainnya seperti di bidang operasi, potensi maritim, dan lain-lain. Dengan diselenggarakannya Rapim TNI AL ini, berharap dapat menyesuaikan langkah dan strategi guna mewujudkan kekuatan laut yang profesional dan tangguh dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang diraih sepanjang tahun 2024, Kasal memberikan penghargaan kepada satuan kerja dan prajurit TNI AL yang berprestasi. Saya mengucapkan terima kasih pada Rapim TNI AL 2025 ini. Kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Kasal terhadap prestasi yang dilakukan Satro Lantamal 10 pada medio April 2024, yaitu ketika melaksanakan penangkapan gajah sebanyak 13 kilo. Kemudian sebagai satuan kewilayahan di daerah Satro Lantamal 10, kami siap di daerah perbatasan menjaga wilayah perbatasan dari berbagai tindak kriminal yang terjadi di dan lewat laut. Kami siap sesuai dengan instruksi dari Bapak Kasal. Jadi tantangan terberat kami Satro Lantamal 10 dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan RIPNJ. Yang pertama, modus operandi daripada para pelaku tindak pidana tertentu di laut ini, mereka selalu berupaya membaca arah pergerakan kita, sehingga bagaimana kita membuat suatu rencana operasi yang bisa mengcounter dan menggagalkan apa yang mereka para pelaku tindak pidana tertentu di laut ini yang direncanakan sama mereka. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Danlanal Lantamal 10, kemudian kepada prajurit saya di Satro Lantamal 10, 7 orang yang selalu siap sedia kapanpun melaksanakan operasi di wilayah perbatasan. Ini suatu kebanggaan berdasarkan apa yang kita laksanakan, suatu kebanggaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasal. Lantamal 10, Balin Jaladi Wetan, Jales Pepa Jaya Mahe. Cukup bangga bagi kami berdua bisa dikasih penghargaan di depan Kepala Staf Angkatan Laut. Semoga menjadi awal semangat kami buat tumbuh ke depannya. Dan juga bisa menjadi batu loncatan atau motivasi bagi regenerasi khususnya di olahraga layar dan dayung, sehingga regenerasi berikut bisa memberikan prestasi-prestasi yang lebih baik dari kami. Jaya Mahe. Dari Auditorium Den Mama Besal, Letda Grace kameramen Letda Geraldi melaporkan untuk Anda. Kita kembali ke studio. Netizen terus ikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut melalui JCM TV Streaming, YouTube, Instagram, X, dan Facebook TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Jales Seva, Jaya Mahe.